Nah, jujur aja nih, pernah nggak sih sayuran yang Anda masak malah jadi lembek banget, kehilangan tekstur renyahnya, atau warnanya jadi pucat dan nggak menggugah selera sama sekali? Ini tuh masalah super klasik di dapur dan pastinya nyebelin banget ya kan? Tapi tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya menyelesaikan masalah ini secara permanen, tentunya dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal bongkar rahasia dinamika termal di balik makanan yang matang sempurna. Tujuannya simpel banget, mengubah Anda dari yang tadinya cuma sekedar pengikut resep menjadi seorang ilmuwan kuliner sejati. Seru banget kan? Dan semua pemahaman kita hari ini berakar pada satu persimpangan besar, teknik panas basah versus panas kering. Untuk hari ini, kita punya 6 agenda seru yang bakal membangun silsilah kulineran Anda. Kita mulai dari rahasia memasak, masuk ke dunia panas basah, dan variasi teknik cairan. Habis itu kita nyebrang ke dunia panas kering, main-main dengan teknik minyak dan api, sampai akhirnya kita capai penguasaan dapur seutuhnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, rahasia memasak, dengan fokus memahami perpindahan panas. Intinya nih, kalau Anda bisa ngerti gimana panas itu mengalir dan berpindah ke makanan, Anda udah menguasai setengah dari pertempuran di dapur. Lanjut ke bagian kedua, dunia panas basah. Di sini kita bakal lihat gimana cairan dipakai secara optimal buat memasak. Ini adalah fondasi utama buat hidangan-hidangan yang rasanya comforting banget. Jadi, apa sih sebenarnya metode panas basah itu? Gampangnya begini, di keluarga metode ini, cairan itu bukan cuma buat nambahin rasa. Cairan, mau itu air bening biasa, susu, kaldu yang gurih, atau santan yang kental, adalah kendaraan fisik utamanya. Mereka ini ibarat kurir yang bertugas mengantar energi panas langsung nembus ke dalam makanan Anda, memastikan semuanya matang merata. Sekarang di bagian ketiga, mari kita bedah variasi teknik cairannya. Anda mungkin mikir semua metode rebusan itu sama aja, padahal teknik ini variasinya luar biasa dramatis, dari yang paling lembut sampai yang mendidih heboh. Coba deh bayangin air di atas kompor. Suhu itu ngaruh banget loh ke wujud airnya. Di suhu 100 derajat Celcius, air bakal boiling alias mendidih brutal dengan gelembung besar yang memecah permukaan. Turunin dikit ke 90-95 derajat, Anda masuk fase simmering, di mana gelembungnya kecil-kecil dan naik pelan. Turunin lagi ke 80 atau 90 derajat, nah ini dia, zona poaching yang super lembut. Beda suhu, beda banget karakternya. Terus ada satu aturan emas nih buat metode simmering atau mendidih perlahan, yaitu rasio 10:1. Maksudnya, 10 bagian cairan untuk setiap satu bagian makanan. Kenapa harus begini? Logikanya gampang. Bayangin aja kayak kita lagi mau berendam di bathtub air hangat. Kalau airnya cuma dikit, pas kita masuk, suhu airnya pasti langsung drop drastis kan? Nah, rasio 10:1 ini memastikan makanan Anda tertutup sempurna dan suhu cairan tetap stabil. Kalau Anda bisa ngontrol suhu dan rasio cairan tadi dengan pas, terutama buat metode seperti poaching atau stewing, wah hasilnya bakal presisi banget. Makanan nggak bakal hancur lebur, warnanya tetap cerah menggoda, dan pastinya matang merata di semua sisi. Potongan bahan masakan juga bakal tetap rapi. Jadi, selamat tinggal deh sama sayuran lembek pucat yang kita keluhkan di awal tadi. Selanjutnya, ada teknik braising. Ini pendekatannya agak beda. Karena kita mangkas jumlah cairannya secara drastis sampai tinggal setengah dari volume bahan. Dimasak pelan-pelan di atas api kecil atau di dalam oven, cairannya ini bisa Anda tambahin sedikit demi sedikit. Hasilnya, daging atau unggas bakal berubah jadi kecoklatan yang indah dan super empuk. Sementara sayuran pendampingnya tetap fresh, benar-benar kombinasi juara. Nah, gimana kalau kita nggak merendam bahan, tapi cuma pakai uap panasnya aja? Itu namanya steaming atau mengukus. Tapi ingat, ada 5 protokol ketat yang wajib banget diikutin. Mulai dari harus manasin alat pengukusnya duluan, ukurannya mesti pas, sampai makanan yang rentan tetesan air kayak puding, itu harus dibungkus rapat. Waktunya juga harus presisi banget, biar makanan nggak malah jadi layu kebanjiran air. Oke, ini dia titik balik utama di pembahasan kita. Kita bakal putar haluan 180 derajat. Kita tinggalin dulu metode yang penuh cairan tadi, dan beralih ke pendekatan yang kebalikannya secara total, panas kering. Di sini, kita buang jauh-jauh yang namanya air, kaldu atau susu. Selamat datang di bagian keempat, dunia panas kering alias memasak tanpa cairan. Di wilayah ini, yang pegang kendali mutlak buat mindahin panas adalah udara, lemak, dan nyala api secara langsung. Kita mulai dari baking atau memanggang di oven. Ini murni mengandalkan panas udara yang mengepung makanan dari segala arah. Tapi hati-hati,
Termodinamika di dalam oven itu nggak kenal ampun loh. Anda wajib melakukan pra-pemanasan, pantau suhunya terus-menerus, dan penanganannya harus super teliti biar hasil panggangan Anda matangnya merata luar dalam. Terus kalau roasting gimana? Memang sih mirip baking karena sama-sama dipanggang dari segala arah, tapi roasting butuh suhu panas yang jauh lebih ekstrim, bisa di dalam oven atau pakai api terbuka. Makanya ada satu pedoman wajib di sini, bahan makanan mutlak harus dibumbui dulu sebelum dipanggang. Bumbu ini fungsinya buat melindungi sekaligus mengunci rasanya saat dihantam suhu setinggi itu. Lanjut ke bagian kelima, teknik minyak dan api yang mencakup panggangan dan menggoreng. Kita beralih untuk memeriksa dua aplikasi panas kering yang paling intens dan agresif yang bisa kita lakukan di dapur. Buat teknik grilling atau bakar-bakaran, kuncinya cuma satu, kecepatan. Anda butuh panas yang luar biasa tinggi dan bilah besi panggangan yang benar-benar membara. Tujuannya apa? Buat langsung menyegel permukaan makanan dan bikin kerak kecoklatan yang wangi dan lezat itu. Tapi ingat, pastikan ukuran dagingnya sesuai porsi ya, biar panas ekstrim ini nggak cuma ngebakar luarnya tapi juga sukses mematangkan bagian dalamnya. Nah yang terakhir soal menggoreng, ini nih fakta yang sering bikin orang bingung. Anda mau deep frying ayam pakai minyak yang melimpah banget atau shallow frying pakai minyak dikit buat numis cepet? Tebak apa? Dua-duanya itu dihitung sebagai panas kering. Loh, kok bisa tenggelam di minyak tapi dibilang kering? Sederhana aja, karena secara teknis sama sekali nggak ada air yang terlibat di situ. Menggoreng adalah murni sains panas kering. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, penguasaan dapur. Tempat kita menerapkan semua sains yang udah kita obrolin. Kita udah menjelajah batas antara panas basah dan panas kering, dan ngebongkar metrik-metrik presisi yang jadi rahasia para profesional. Harapan saya, setelah bedah materi ini, Anda nggak cuma masuk dapur buat ngikutin resep aja. Sebaliknya, Anda bisa dengan percaya diri mengendalikan elemen suhu, cairan, udara, dan minyak. Dapur itu lab kreativitas Anda. Jadi, setelah paham sains, pastinya teknik memukau mana nih yang bakal Anda pilih buat bereksperimen di makan malam Anda nanti. Teruslah bereksperimen, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.